Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia, dan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang beraktivitas mendapat rezeki yang berkah. Amin. Jokowi saat ini terpecah dari dua, yaitu yang pro Gibran dengan pro Ganjar. Ada salah satu teman dekat saya tanya alasannya kenapa pro ke Gibran, karena dia mengatakan bahwa Gibran kemungkinan 2 tahun akan jadi presiden. Alasannya Pak Prabowo memang saat ini kan sakit-sakitan. Ya jangan mendoakan begitu. Jadi kemungkinan 2 tahun deh. Ini kan alasannya sangat simpel, cetek, dan ini namanya pendukung emosional. Kalau saya adalah pendukung rasional. Ini pendukung yang membabi buta tanpa melihat gambar besar politik. Yang seharusnya bisa dia baca. Yang membuat saya geli adalah analisa yang sangat dangkal dia itu. Bicara tentang kenapa Jokowi itu mendukung Prabowo. Poin dari analisanya yang mengagetkan saya adalah dia percaya Jokowi sebenarnya tidak mendukung Prabowo, tapi menyiapkan Gibran sebagai presiden. Karena menurut dia, Jokowi percaya bahwa Prabowo itu hanya bisa bertahan 2 tahun saja sebagai presiden. Akibatnya memang sudah kena stroke 2 kali, dan kalau kena yang ketiga kalinya maka Prabowo akan istirahat sebagai presiden. Lalu diganti Gibran wakilnya sebagai presiden. Dengan begitu, menurut teman saya ini, rencana jangka panjang Jokowi untuk membangun Indonesia bisa terjaga oleh orang yang dipercaya. Ya. Memang saya sempat mendengar berita itu, dan kalau Jokowi percaya hal seperti itu, saya yang kaget. Jokowi itu dalam pandangan saya adalah orang yang pintar. Kenapa kok terjebak dalam keyakinan bahwa Prabowo akan mundur dalam waktu 2 tahun sebagai presiden? Karena malah kesehatan. Ya, pastinya presiden ya, dia akan mencari dokter-dokter terbaik yang akan menangani seorang presiden supaya kesehatan tetap bagus, dan tidak pernah akan membiarkan seorang presiden absen dari pengambilan keputusan untuk negara ya. Karena saya malas berdebat dengan teman saya, ya sudahlah, memperhalakan Jokowi. Kalau bahasa kasarnya dia itu memberhalakan Jokowi. Ya saya sampaikan pandangan saya di sini. Jadi gini logikanya, kalau Prabowo jadi presiden, apakah mungkin Prabowo dan Hasyim adiknya juga kroni-kroni Prabowo yang dekat dengan dia seperti Sukmi Dasko dan lain-lain itu akan membiarkan Jokowi sang mantan presiden untuk tetap berkuasa? Nggak akan mungkin lah ya. 300% percayalah. Yang pertama akan mereka lakukan adalah memotong tangan-tangan dan kaki Jokowi di pemerintah, terutama di kepolisian dan TNI, supaya memastikan bahwa elemen penting negara itu ada di tangan orang-orangnya Prabowo, bukan lagi orang-orangnya Jokowi. Nah, logika dasarnya kan sangat sederhana. Memang siapa sih yang mau pemerintahnya diganggu oleh bukan orang-orangnya? Ya saya sendiri misalnya ya. Kalau ditunjuk untuk pegang perusahaan, pasti akan mengganti orang-orang yang dulu memimpin gitu. Ya. Jadi orangnya saya kenal dan saya tahu cara kerjanya mereka, biar semua urusan jadi lancar kan. Melumpuhkan kekuasaan Jokowi di pemerintah pasti jadi agenda di tahun pertama oleh Prabowo dan kroni-kroninya, supaya kekuasaan itu absolut di tangan mereka. Orang-orang Prabowo juga enggak bodoh. Kalau misalnya Prabowo sakit, mereka itu sudah punya langkah-langkah untuk memastikan mereka lah yang akan tetap pegang kekuasaannya, bukannya diserahkan kepada Gibran, anak ingusan yang tidak punya pengalaman. Apa sih dayanya Jokowi, sang mantan?
Kalau itu terjadi nggak ada sama sekali itu, sama seperti tidak punya powernya, ya. Seperti mantan-mantan presiden lain, ya, Megawati, SBY. Karena kendali pasti ada di presiden yang ditetapkan oleh undang-undang, bukan mantan presiden. Sudah paham kan logika sederhana? Jadi sebenarnya situasi ini Jokowi lah yang terjepit seperti makan buah malakama. Dimakan bapak mati, nggak dimakan ibunya yang mati. Apalagi Jokowi mungkin saja dapat laporan terbaru bahwa kondisi Prabowo sekarang sedang fit-fitnya dan tidak mungkin akan diganti dalam 2 tahun. Jadi buat Jokowi sekarang bukan hanya Megawati saja yang berbahaya, tetapi juga Prabowo. Ketika dia sudah pegang kekuasaan kembali, Megawati sudah nggak mungkin juga Jokowi dibiarkan begitu saja, ya. Karena dia dianggap, ya, karena sudah dianggap pengkhianat oleh PD Perjuangan, meskipun sampai sekarang masih terdaftar sebagai kader, tetapi di depan ada mulut singa yang sudah siap menerkam kalau Jokowi salah langkah, ya, salah mengambil sesuatu yang blunder, ya. Yang buat saya heran sebenarnya, kenapa kok Pak Jokowi bisa melakukan strategi politik di pinggir jurang seperti itu. Kalau untuk ke depan kondisinya akan seberbahaya itu, masa si jabatan sederhana banget, karena Jokowi percaya bahwa Prabowo akan sakit dalam 2 tahun yang diganti oleh Gibran. Memang Jokowi ingin menciptakan matahari kembar di dalam pemerintahan nantinya. Itu bukan langkah anaknya Gibran yang 5 tahun ke depan. Jadi calon presiden itu, ya, dipersiapkan yang masa, dididik bukan untuk mengkudeta. Nah, jadi roda pemerintahan digerakkan oleh 2 orang dengan kepentingan berbeda, itu kecil kemungkinan namanya hancur itu negara, ya. Jadi tidak ada satu tujuan lah. Kalau ada matahari kembar, ya itu semua akan bertabrakan, ya. Dan kalau ada terjadi itu pasti presidennya yang akan mengambil alih penuh. Jadi itu ada ilusi saja, ilusi nanti Gibran bla bla bla, itu ilusi, itu gambaran atau khayalan yang mimpi. Ya betul aja, kenapa Jokowi sampai terjebak seperti ini? Apalagi karena kekuasaan itu membuat silau keluarga kan, Jokowi dan keluarganya, ya. Sekarang udah terjepit di tengah-tengah, ya udah, memang udah terjadi. Yang penting kita satukan, kita menangkan untuk yang bisa memimpin Indonesia, Ganjar Mahfud. Terima kasih. Merdeka.